Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pelajaran Geografi kelas 10 modul 4 unit 2. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah kita bahas bersama. Modul 4 unit 2 ini berjudul tenaga eksogen dan pelapukan batuan. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang pengertian tenaga eksogen, mari kita lihat contoh bentang alam yang terbuat dari tenaga eksogen. Sungai berkelok dan delta adalah contoh bentuk lahan yang dipengaruhi oleh tenaga eksogen, yang penting untuk memahami proses sedimentasi dan pembentukan lahan baru dalam ekosistem. Apa itu tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Tiga agen utama tenaga eksogen yang merombak dan membentuk relief permukaan bumi adalah 1. Air. Air berperan sebagai agen pelapukan utama, mengikis permukaan tanah dan batuan melalui proses peluruhan dan aliran sungai. 2. Udara. Udara bergerak membawa partikel dan debu, yang dapat mengikis permukaan batuan dan memicu proses pelapukan mekanik. 3. Es. Es dapat menyebabkan pelapukan melalui pembekuan dan pencairan. Tenaga eksogen secara umum dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi gumpalan kecil, sampai menjadi sangat halus. Pelapukan bisa terjadi secara mekanik, kimiawi, maupun secara organik. Pelapukan mekanik, atau fisik, adalah proses hancurnya batuan menjadi fragmen lebih kecil tanpa mengubah susunan kimiawinya. Disebabkan faktor fisik seperti suhu ekstrim, pembekuan air, kristalisasi garam, dan aktivitas makhluk hidup. Pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan batuan yang disertai dengan perubahan susunan unsur kimia batuan yang lapuk. Proses yang terjadi dalam pelapukan kimiawi ini disebut dekomposisi. Terdapat 4 proses yang termasuk pada pelapukan kimia. 1. Hidrasi, yaitu proses batuan yang mengikat batuan di atas permukaan saja. 2. Hidrolisa, yaitu proses penguraian air, H2O, atas unsur-unsurnya menjadi ion-ion positif dan negatif. Jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. 3. Oksidasi, yaitu proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami proses oksidasi umumnya akan berwarna kecoklatan, sebab kandungan besi dalam batuan mengalami pengkaratan. Proses pengkaratan ini berlangsung sangat lama, tetapi pasti batuan akan mengalami pelapukan. 4. Karbonasi, yaitu pelapukan batuan oleh karbon dioksida, CO2. Gas ini terkandung pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Jenis batuan yang mudah mengalami karbonasi adalah batuan kapur. Yang ketiga adalah pelapukan organik, atau sering disebut pelapukan biologis, adalah proses penghancuran, pengikisan, atau pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Proses ini melibatkan mekanisme fisik, akar tanaman menembus batuan, dan kimiawi yang secara bertahap mengubah batuan menjadi tanah. Faktor utama pelapukan batuan adalah iklim, suhu dan curah hujan, organisme, jenis dan struktur batuan, topografi, serta waktu. Iklim panas dan lembab mempercepat pelapukan kimiawi, sementara perubahan suhu ekstrim memicu pelapukan fisik, dan akar tumbuhan menyebabkan pelapukan biologis. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai faktor-faktor pelapukan batuan. Topografi atau relief. Lereng curam menyebabkan pelapukan mekanis lebih cepat karena erosi dan gravitasi. Batuan di tempat landai lebih sering mengalami pelapukan kimiawi karena air lebih lama tertahan. Iklim dan cuaca, faktor paling dominan. Daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu panas meningkatkan pelapukan kimiawi. Perbedaan suhu drastis antara siang dan malam, di gurun,
menyebabkan pelapukan fisik. Vegetasi dan pelapukan batuan. Vegetasi berperan penting sebagai pelindung batuan. Akar tumbuhan yang mengakar dapat memecah batuan, sementara zat asam dari organisme mendukung proses pelapukan kimiawi, membentuk ekosistem yang seimbang. Jenis tenaga eksogen yang kedua adalah erosi. Erosi adalah pengikisan permukaan bumi oleh media bergerak seperti air, angin, es, gelombang, yang memindahkan partikel batuan atau tanah ke tempat lain, bertindak sebagai perombak bentuk muka bumi. Jenis erosi berdasarkan tenaganya meliputi 1. Ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Besarnya gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. 2. Abrasi. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut. Tinggi rendahnya abrasi dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Abrasi merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. 3. Eksarasi. Eksarasi yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi yang puncaknya diselimuti salju. 4. Deflasi. Deflasi yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Karena kekuatan angin hanya mampu menerbangkan pasir dan debu dengan ukuran kecil, maka deflasi tidak sanggup mengangkut material dalam jumlah besar. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi yaitu pasir, lumpur, dan tanah yang terbawa air, angin, atau gletser dan diendapkan di tempat baru seperti sungai, danau, ataupun laut. Jenis-jenis sedimentasi berdasarkan agen pengangkut. Sedimentasi akuatis, sungai. Pengendapan material oleh air sungai, contohnya delta di muara sungai. Sedimentasi marin, laut. Pengendapan material oleh gelombang laut di sepanjang pantai, contohnya tombolo atau spit. Sedimentasi aeolis, angin. Pengendapan material yang terbawa angin, membentuk gumuk pasir. Sedimentasi glasial, pengendapan yang terjadi karena material terbawa es atau lelehan gletser. Materi kali ini telah selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.